Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim PKMKI yang beranggotakan Maya Astuti sebagai ketua, Ahmad Riyadi sebagai anggota, Siti Jakiyah sebagai anggota, Yeskil Mulia Hutahayan sebagai anggota, Ahmad Zairullah Redani sebagai anggota, dan didampingi dosen pendamping Bapak Aulia Ahrian Sahidi SPD MKOM. Saya akan menjelaskan 4 poin utama. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga target luaran, dan yang keempat tahapan pelaksanaan. Pertama-tama mari masuk ke bagian latar belakang. Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT per 22 Januari 2021 memperkirakan nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sebesar 1.349 triliun rupiah. Jumlah warga yang terdampak banjir sekitar 100.000 jiwa dan ada 25 kelurahan yang terdampak banjir di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Banyak masyarakat yang terjebak ataupun kehilangan barang-barang berharga akibat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara evakuasi diri dan barang berharga selama terjadi bencana banjir. Tujuan: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penduduk Kota Banjarmasin mengenai tata cara evakuasi diri dan barang berharga ketika menghadapi bencana banjir. Mensimulasikan senyata mungkin tata cara evakuasi diri dan barang berharga ketika menghadapi bencana banjir dengan menggunakan teknologi game virtual reality. Kemudian target luaran. Pertama, dokumen teknis produk. Kedua, produk fungsional skala penuh. Ketiga, video demonstrasi produk. Dokumen teknis produk. Luaran yang diharapkan dari kegiatan PKMKI ini adalah terciptanya sebuah buku dokumen teknis produk yang berisi deskripsi, detail spesifikasi, desain, proses produksi, dan pengujian produk. Kemudian produk fungsional skala penuh. Salah satu luaran yang diharapkan dari kegiatan PKMKI ini adalah terciptanya sebuah produk fungsional skala penuh berupa teknologi game virtual reality yang bertujuan untuk mensimulasikan senyata mungkin tata cara evakuasi diri dan barang berharga ketika menghadapi bencana banjir untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penduduk Kota Banjarmasin mengenai hal tersebut. Game virtual reality tersebut diberi nama Sipakir atau simulasi evakuasi banjir. Ketiga, video demonstrasi produk. Luaran yang diharapkan dari kegiatan PKMKI ini adalah terciptanya sebuah video demonstrasi produk yang presentasikan produk pelaksanaan program PKMKI ini dari awal hingga akhir. Kemudian selanjutnya tahapan pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kemudian desain, kemudian pengkodean, dan yang terakhir pengujian atau testing. Perencanaan atau planning. Pada tahapan perencanaan ada 2 kegiatan yang dilakukan, yakni 1. Tinjauan pustaka mengenai topik yang diajukan, dan 2. Analisis kebutuhan karya inovatif. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan observasi, disimpulkan bahwa ada beberapa pustaka yang mendukung topik yang diajukan dan perlu adanya edukasi kepada penduduk Kota Banjarmasin mengenai tata cara evakuasi ketika menghadapi bencana banjir. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan karya inovatif untuk dijadikan solusi dari masalah dan potensi yang telah ditemukan.
Kemudian desain. Pada tahap desain dilakukan perancangan yang terdiri dari dua pemodelan, yakni pemodelan storyboard game virtual reality, pemodelan yang memudahkan untuk memahami alur permainan, dan dua pemodelan arsitektur game, pemodelan objek 3D dan user interface untuk membangun environment dalam game virtual reality. Berikut dokumentasi kegiatan. Membuat objek dapur, kemudian diskusi antar anggota, kemudian membuat objek 3D lemari, kemudian membuat objek 3D ranjang, kemudian diskusi dengan anggota. Selanjutnya, pengkodean atau coding. Tahap pengkodean adalah tahap untuk menerapkan desain pemodelan yang telah dibuat sebelumnya untuk dijadikan game virtual reality yang utuh dengan menggunakan game engine Unity dan bahasa pemrograman C#. Tahapan selanjutnya, pengujian testing. Tahap pengujian terdiri dari dua jenis pengujian, yakni satu pengujian fungsional dengan pendekatan black box testing untuk mengetahui apakah semua fitur pada game virtual reality sudah berjalan dengan baik, dan dua pengujian non-fungsional dengan pendekatan usability evaluation untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan game virtual reality bagi penggunanya. Kemudian dokumentasi kegiatan lainnya. Berikut diskusi dengan dosen pendamping. Kemudian selanjutnya konsultasi dengan dosen pembimbing melalui platform Zoom.